baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh Gembala, ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Sahabat bersuri dan merdu, membimbing aku pada tenang, memberikan aku berteduh di padang rumput hijau bertenang. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Ada domba haus dan lesu, gembalakan memberikan air segar dalam dua hati yang nafsu, diberinya air hidup yang benar. Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Mau telah sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Pemirsa dimanapun Anda berada, bersyukur sekali saat ini kita jumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Bersama saya Pendeta Sylvia Magdalena Antang. Hari ini bersyukur karena hadir di tengah-tengah kita narasumber Pendeta Dr. Nancy Priska Lumban Tobing MTH. Halo Ibu, salam. Shalom. Ibu dosen. Apa kabar? Puji Tuhan. Puji Tuhan sehat ya. Beliau adalah Wakil Ketua 1 Bidang Akademis Sekolah Tinggi Teologia Sriwijaya Banyu Asin. Kita hari ini akan membahas satu tema, Yesus naik ke surga. Orang percaya memberitakan Injil. Kita baru-baru saja merayakan Paskah tentunya ya. Kematian, kebangkitan, dan juga kenaikan Tuhan Yesus. Ya, sudah pasti. Kenaikan Tuhan Yesus ya. Iya, tema yang sangat menarik. Yesus naik ke surga, orang percaya memberitakan Injil. Mari pemirsa dimanapun Anda berada, persiapkan diri Anda untuk mengikuti kupasan tema ini
yang akan dibahas melalui kebenaran firman Tuhan. Persiapkan Alkitab Anda, handphone Anda, atau mungkin buku catatannya ya. Baik Ibu Nancy, menurut Ibu kenapa tema ini penting sekali untuk kita bicarakan hari ini? Ya, makasih Ibu Sylvia. Shalom untuk semua pemirsa yang ada di layar televisi. Saya mengangkat tema ini karena memang pada dasarnya 3 peristiwa penting yang tidak boleh dilepaskan dari kepercayaan orang Kristen adalah ketika berbicara tentang Yesus, maka kita harus berbicara tentang kebangkitannya, kita berbicara tentang kematiannya, dan yang paling penting juga adalah berbicara tentang kenaikannya ke surga. Karena dengan 3 peristiwa penting inilah yang membuat kita menjadi semakin kuat kepercayaan kita kepada Dia dan tetap menyatakan bahwa Dia memang adalah Yesus yang 100% Allah yang sejati. Amin. Begitu, Bu. Apa tadi? Kematian? Ya, kematian, kebangkitan dan kenaikan. Kalau Ya. kelahiran bagaimana? Kelahiran itu juga penting, Bu. Tapi di juga. dalam segala sesuatu hal yang paling penting untuk bisa kita hayati, ya memang harus ada kelahiran, ya, Bu, Betul, ya. betul. Tidak mungkin ada kematian kalau tidak ada kelahiran. Benar. Ya. Lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga. naik, ingat turun lagi nanti. Turun ya. lagi nanti, iya. Ya, pada saat betul. eskatologinya. Baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, paling tidak ada 3 hal tadi yang disampaikan, Iya. tapi itu mencakup semua tentang pribadi Kristus. Ini menjadi inti atau sentral iman Kristen, ya. benar. Kita memang harus membicarakan tentang Injil ini, tentang Kristus. Pemirsa, selain narasumber kita yang luar biasa ini, saya juga bersama dengan para mahasiswa ya dari Sekolah Tinggi Teologia Sriwijaya Palembang. Mereka dari berbagai tempat, ya Tuhan kirim utus ke Palembang ini, ke Banyu Asin. Mereka dibentuk untuk dipersiapkan menjadi calon-calon pendeta dan guru agama, ya. Ada 2 prodi ya, Bu, ya. 2 prodi. Soalnya ini ke waket 1 kita nih, bidang akademis ya, Bu. Baik, Ibu Nancy, kenapa tema ini perlu kita membicarakannya pada saat ini? Ya, karena tadi Ibu sudah menyinggung ya, kebetulan kita baru selesai merayakan Hari Paskah ya. Sebentar lagi juga kita akan merayakan Hari Kenaikan. Dalam momen untuk memperingati Hari Kenaikan itu kita harus diberikan satu lagi tugas penting. Setelah kenaikan saya mau ngapain sebagai orang percaya. Nah, makanya di situ saya kaitkan temanya adalah orang percaya harus memberitakan Injil karena sudah mendapatkan satu keteguhan di dalam apa yang sudah Yesus katakan ataupun nyatakan di dalam dirinya. Melalui proses kenaikannya itu, maka kita pun semakin disiapkan untuk menjalankan misi Allah di dunia ini. Amin. Baik, artinya memang kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini kita tidak hanya ditinggalkan tanpa tugas Ya, ya, benar. tapi ada satu tugas penting yang ya. dipercayakan oleh Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, memberitakan Injil. Baik Ibu, silakan untuk pembacaan ayat. Mari pemirsa yang ada di layar televisi, kita membuka kitab Injil Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Sebenarnya Lembaga Alkitab Indonesia ini kan memberikan perikop ini dari ayat yang ke-9. Tetapi karena kita fokusnya pada kenaikan Tuhan Yesus, lalu tugas kita adalah untuk memberitakan Injil, maka kita membatasinya dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Silakan salah seorang mahasiswa yang membacakannya. Baik. Firman Tuhan yang terdapat di Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-15 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh dunia. Segala makhluk, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru,
dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Baik, terima kasih untuk pembacaan ayatnya. Baik Ibu, kebenaran firman Tuhan ini memang berbicara tentang pesan-pesan ya untuk kita orang percaya. Silakan untuk kupasannya bagi kita dan pemirsa tentu menantikan. Tentu, pasti ya. Baik, pemirsa yang ada di layar televisi, seperti yang tadi saya katakan, penekanannya adalah pada ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana konteks penulisan Injil Markus tentang berita kebangkitan Yesus ini disusul dengan berita tentang kenaikannya ke surga. Lalu ada tujuan yang paling penting yang diarahkan, yaitu untuk memotivasi jemaat perdana atau para murid. Dalam hal ini adalah para murid yang selama ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus melakukan tugas mereka. Waktu itu mereka belajar bersama dari Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus masih ada di dunia untuk giat memberitakan Injil. Seperti ada yang tertulis di dalam ayat yang ke-20 itu. Tetapi di sini saya mau menegaskan ada dua makna penting yang perlu kita pelajari. Itu yang pertama itu pada ayat yang ke-15, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-19. Ayat yang ke-15 itu penekanannya adalah pada kata pergilah. Lalu di situ memang ditegaskan dengan ada kata Injil. Kata Injil itu di dalam bahasa Yunani adalah Eugalion, artinya kabar baik. Justru tugas panggilan itu untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk kalau dikatakan di dalam kitab Injil Markus. Memang agak berbeda dengan apa yang dituliskan dalam kitab Injil Matius. Kalau di dalam kitab Injil Matius itu langsung dikatakan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kemudian kalau dalam kitab Injil Lukas menulis ucapan Yesus itu kepada murid langsung dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi muridku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Itu bisa kita dapatkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Bahkan juga ditegaskan dalam kesaksian Petrus sendiri terhadap pernyataan ini, sebab kamulah yang menjadi saksi dari janji itu pada Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-39. Dengan perkataan lain, Injil itu merupakan hal yang penting dan itu merupakan tugas yang sudah diamanatkan oleh Tuhan Yesus untuk dilakukan oleh siapapun yang sudah percaya kepadanya. Lalu pada bahagian yang kedua yang mau ditegaskan di sini adalah pada ayat yang ke-17, 18 dan ayat yang ke-20. Kembali dengan menggunakan kata Injil tadi. Tadi saya mengatakan dalam bahasa Yunaninya adalah Eugalion. Lalu Injil itu juga bisa kita artikan dalam bahasa Yunani yang lainnya itu adalah logos. Kalau berbicara tentang logos itu artinya itu bisa kita katakan sebagai firman, sebagai kata, sebagai pengetahuan. Ini dikaitkan dengan kata ayat yang ke-17 yaitu tanda-tanda. Ada sifat jamak, menggunakan bahasa Yunaninya adalah semeon. Tanda itu artinya ada peringatan. Ada keajaiban, kehebatan, heran, dan yang mengerikan. Tanda-tanda ini diberikan kepada mereka yang sudah dipercayakan untuk menyampaikan Injil itu. Injil yang disampaikan adalah kata-kata. Injil yang disampaikan itu adalah firman. Injil yang disampaikan itu adalah pengetahuan tentang Allah itu sendiri. Nah, terhadap hal ini berarti orang Kristen pada dasarnya adalah orang yang dikuasai ataupun yang dikendalikan oleh firman ataupun pengetahuan tentang Allah itu sendiri. Sehingga seluruh kehidupannya adalah gambaran dari firman itu sendiri. Begitu yang bisa saya sampaikan secara singkat dulu ya Ibu Silvi. Baik, begini kalau dosen berbicara ya. Baik Ibu, terima kasih ya. Oke, saya mau sedikit kaitkan karena Injil ini tadi bahasa aslinya sebagai kabar baik ya, kabar sukacita ya. Dan kita lihat di dalam Roma 1 ayat 16 dan 17, kita boleh buka ya. Bagaimana Injil ini memiliki satu kuasa dan kekuatan ya. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Boleh Noel bacakan lagi ya. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Silakan Noel. Sudah ketemu? Roma 1 ayat 16 dan 17. Ya. Oke, langsung ya. Oke. Oh baik.
Baik pemirsa, saya baca ya. Injil itu kekuatan Allah. Demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Yang saya tekankan adalah Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bagaimana kaitan dan hubungannya dengan tadi arti Injil itu sebagai kabar baik dan kabar sukacita. Oke. Kalau sudah berbicara tentang Injil itu pasti sudah tidak terlepas lagi dengan bagaimana kita menyatakan tentang Yesus melalui diri kita sendiri. Oleh karena kita ini masih ada di dalam dunia ini, kemungkinan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Injil itu masih ada. Begitu kan Ibu Sylvia? Dalam hal seperti itu. Diskusi hidup masih kekuatan-kekuatan dosa. Iya, masih ada di dalam kekuatan-kekuatan dosa ataupun keinginan-keinginan daging. Itu masih ada kemungkinannya karena namanya masih hidup di dunia. Godaan masih banyak, cobaan masih banyak, tantangan dan hambatan pun masih sering kita alami. Sekalipun kita mengatakan kita ini ada dan hidup di dalam Injil itu sebagai firman ataupun sebagai pengetahuan Allah yang menaungi kita. Justru karena itulah, karena pengetahuan Allah itulah, karena firman Allah itulah, sehingga kita pun ada kekuatan yang baru untuk selalu siap menyatakan ketika ada godaan, saya teringat, oh jangan, itu dosa. Itu kan bahagian dari Injil. Misalkan ya, ada sesuatu di atas meja yang bukan menjadi milik kita. Kan ada hati nurani kita yang berbicara ya. Itu sebenarnya adalah suara Tuhan yang berbicara kepada kita, itu bukan milik kamu, jangan diambil. Itu kan juga bahagian dari Injil yang disampaikan kepada kita, yang memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengontrol, untuk bisa mengawasi, oh iya, cukup sampai di sini patrol saya, itu bukan bahagian saya. Begitu dia. Baik Ibu Pendeta, kita akan lanjutkan sharing kita. Pemirsa dimanapun Anda berada, Anda dapat menyaksikan acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan, baik melalui tayangan di TVRI dan juga melalui YouTube TVRI Sumsel. Jangan kemana-mana karena ada iklan-iklan yang mau lewat berikut ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa, bersama kami dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Dan kita bersyukur hari ini satu pembahasan yang sangat menarik tentang Yesus naik ke surga, beritakan orang percaya, beritakan Injil. Baik Ibu Pendeta, tadi sudah disampaikan tentang Injil yang adalah kabar baik atau kabar sukacita, dan kita kaitkan dalam Roma ya. Ibu Pendeta, saya tanyakan tentang kekuatan Allah, Injil sebagai kekuatan Allah yang memampukan kita untuk mengingat kalau ada sesuatu yang ada di depan kita, ini bukan milik kita, dan kita ada Roh Kudus atau ada Injil yang mengingat kita sehingga kita tidak harus mengambil hal tersebut. Menurut Ibu Pendeta, adakah hal-hal lain yang perlu kita pahami, perlu kita pelajari selain Alkitab atau firman Tuhan untuk bisa menghentikan kehidupan atau kebiasaan daging dalam kehidupan orang percaya? Kan katanya Injil kekuatan Allah. Iya, cukup nggak sih? Atau ada yang lain yang kita perlukan? Di dalam hidup ini sebenarnya Ibu Sylvie, kekuatan yang paling menguatkan itu adalah di dalam firman Tuhan, sudah tentu itu ya. Itu sebabnya kita selalu diajarkan untuk selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam oleh pemazmur ya. Tetapi kebetulan di dalam kitab Injil Yohanes itu juga ditegaskan ada penggunaan kata dunia ya. Dunia di situ kan dalam artinya bukanlah secara geografis. Dunia di situ kan bicara tentang arti kiasan, tentang perilaku manusia yang menolak, perilaku manusia yang tidak percaya kepada Yesus. Dan pada masa Yesus sebenarnya itu diarahkan pada
mereka yang cenderung melakukan kejahatan atau yang memberontak kepada Allah ataupun yang tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Nah, tadi Ibu Silvi mengatakan selain firman Allah apakah ada yang lain menjadi kekuatan Allah? Di dalam firman Allah itu sebenarnya yang memimpin kita itu yang paling terasa di dalam diri kita itu adalah ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita masing-masing. Tanpa ada kekuatan Roh Kudus, maka kita pun sebenarnya sulit untuk bisa memahami secara utuh dari pengertian tentang pengetahuan Allah itu sendiri kepada kita yang berbicara kepada kita. Jadi peranan Roh Kudus itu merupakan hal yang paling penting untuk menguatkan kita di dalam melakukan tugas pemberitaan Injil itu. Kenapa? Tadi sudah saya katakan, dunia yang diperhadapkan kepada kita di sini bukanlah dunia yang harus kita lihat secara geografis, tetapi banyak orang yang sebenarnya sangat membutuhkan bagaimana kita mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya sesuai dengan apa yang Injil itu ingin kita sampaikan kepada mereka. Dan itu merupakan misi Allah bagi kita. Misi yang harus kita teruskan, misi yang harus kita emban, dan misi yang harus kita sebarkan terhadap dunia ini. Supaya apa? Supaya dunia ini jangan semakin bobrok. Ya. Begitu, Bu Pendeta. Baik, baik. Kalau kita bicara tentang dunia tadi kan itu kan Iya. bukan secara geografis ya Iya. kan, tapi berkaitan dengan perilaku manusia, dengan tindakan perbuatan manusia, yang tentunya juga dengan kalau kita bicara tentang psikologis manusia kan itu bicara tentang pikiran, Iya. thinking, feeling, dan action ya, Iya. tindakan ya. Nah, keduniawian apa yang seringkali ini nyata di tengah-tengah kehidupan kita? Mungkin pergumulan karena ini di dunia kampus, di Iya. dunia kampus. Bolehlah diangkat dari situ gitu kan ya. Karena kan katanya Injil itu kekuatan Allah yang bisa menghentikan gitu kan ya. Harus ada intervensi kuasa Tuhan, Iya, Injil iya, tadi kan iya. untuk mengendalikan semua itu. Keduniawian apa tuh? Thinking, feeling, action, begitu Iya, ya Bu iya, ya. oh. Yang paling sering terjadi adalah apa yang saya pikirkan kadang-kadang berbeda dengan perasaan saya. Lalu ketika saya melakukannya kok jadi kacau ya, begitu ya. Itu pada dasarnya karena kita mungkin saja menurut saya ya, sekalipun saya mungkin adalah seorang Kristen sejak lahirnya, oleh karena orang tua, oleh karena nenek moyang mungkin ya, secara turun-temurun, apalagi saya orang Batak kan, dari opung ke opung mungkin sudah Kristen begitu. Iya. Tapi itu belum bisa menjadi jaminan bahwa kesatuan antara bagaimana saya bisa membuat keseimbangan bergeraknya pikiran, bergeraknya perasaan, dan tindakan saya itu sudah seiring dengan kekuatan Injil itu sendiri. Belum bisa menjamin begitu. Kenapa? Tadi saya sudah katakan, dunia kita ini merupakan dunia yang selalu mencoba membuat kita kapan kita bisa jatuh sehingga kita lupa tugas kita adalah untuk memberitakan Injil. Ya. Sehingga kita lupa kita ini hidup untuk apa, untuk siapa, dan kita hidup ini menjadi milik siapa. Itu yang membuat kita suka jatuh bangun dalam kehidupan kekristenan ini. Tetapi apakah itu merupakan dosa yang paling besar? Menurut saya selama kita masih ada di dunia ini selalu ada kesempatan bagi kita untuk diingatkan oleh Allah kembali kepada hakikat Injil itu yang seharusnya. Begitu dia. Makanya kekuatan Injil itu terletak pada bagaimana saya selalu mendahulukan firman Allah di atas semuanya itu. Ketika saya mau mencoba mengandalkan perasaan, misalkan ya, ada mahasiswa misalkan ya kadang-kadang kan memang seperti yang Bu bilang tadi kan, suka menjengkelkan ya, kadang-kadang mencoba untuk membuat kita emosi kayak begitu ya kan. Dosen lagi curhat ya. Kayaknya curhat gitu ya. Iya, misalkan kan sebenarnya sudah diberi batasan gitu kan, harus tanggal sekian kali menyelesaikan tugas kalian. Ya. Tolonglah Bu, kasih karunia lah Bu, ada begitu. Ini feeling, antara pikiran dengan action, apa yang harus saya lakukan ya gitu ya. Iya. Kalau selalu diberikan belas kasihan, Ibu tuh baik loh katanya. Tetapi kan sebenarnya kan tindakan kita ingin melakukan suatu pendisiplinan menjadi berkurang ya. Benar. Terhadap hal itu. Makanya memang perlu selalu belajar membuat suatu keseimbangan antara feeling, thinking, dan action itu sendiri. Dan semuanya itu tergantung bagaimana kita benar-benar membuat firman ini nyata dalam perbuatan kita, nyata dalam perkataan kita. Itu yang dikatakan sebagai orang percaya yang memberitakan Injil. Amin. Oke.
Nah itu tadi karena juga berdasarkan latar belakang suku dan lain sebagainya. Karena pembentukan kehidupan manusia itu kan juga berbagai faktor ya. Sehingga itu yang kelihatan dalam thinking, Iya. feeling dan actionnya gitu kan ya. Kalau kita dalam dunia psikologi juga, ini saya ajak diskusi karena ibu dosen. Iya boleh. Nyambung gitu kan ya. Jadi maksud saya begini, kita mengenal satu istilah itu life structure ya, struktur kehidupan gitu kan ya. Itu terbentuk dari 3 hal itu paling enggak tadi itu. Tapi kan di dalam kehidupan ini kan ada faktor pembawaan ya, bawaan benar. ya, kemudian faktor pencetus. Sehingga ini yang seringkali membuat sepertinya seolah-olah pemahaman teologi, pemikiran firman dengan psikologis manusia itu nggak sinkron gitu. Apa sih yang harus kita lakukan nih Bu ya untuk psikologis manusia yang tadi itu ada pikiran, perasaan, lalu bagaimana di actionnya. Tapi tadi kan ada faktor-faktor lain toh yang mempengaruhi kehidupan manusia, yaitu bawaan dan juga faktor pencetus. Iya, tapi jangan lupa ada juga mungkin pengaruh yang lainnya itu adalah karena kita sebenarnya belum benar-benar bertobat. Nah, oke. Iya. Dosa yang mungkin belum kita tuntaskan di dalam diri kita, sehingga itu yang selalu menjadi penjanggal ketika kita ingin mencoba membuat suatu keseimbangan terhadap ketiga hal tadi, kita selalu terbentur. Kembali Kenapa? ke situ Kembali lagi, ke situ kembali ke situ lagi. lagi. Kenapa harus seperti itu ya? Padahal sudah cukup jelas di sini Markus mengatakan ya, pada ayat yang ke-16 itu, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lalu dinyatakan Tuhan Yesus di sini ya, bahwa siapapun yang sudah diarahkannya untuk menjadi seorang pemberita Injil, tanda-tanda ini sudah diberikan untuk menyertai kita. Bahkan bukan hanya tanda-tanda ini saja, kemanapun kita pergi, sebenarnya kuasa Roh Kudus itu selalu memimpin kita, membimbing kita. Persoalannya seperti yang tadi Ibu katakan, kalau kita tidak mau berusaha untuk menuntaskan setuntas-tuntasnya di dalam diri kita ini sendiri, sekalipun saya pendeta, Betul. bisa saja saya masih melakukan hal yang serupa. Kalau saya belum menuntaskannya, artinya belum bertobat sepenuhnya terhadap kendali Tuhan, sehingga kita pun menjadi semakin paham tugas saya sebenarnya di dunia ini mau ngapain. Begitu Bu. Oke, Iya. artinya salah satu poin penting itu adalah pertobatan yang sejati ya. Iya. Pertobatan yang sejati, menerima kuasa Kristus dalam hidup kita. Karena Injil adalah kekuatan yang dahsyat ya. Iya, setuju. Tadi Ibu kata apa, Simeon atau apa tadi itu tanda-tanda Simeon, itu iya. berkaitan dengan apa tadi itu? Tanda-tanda Berkaitan dengan, oke, kita lihat kembali ya Bu ya. Iya, tadi Ibu ada sampaikan poin itu tentang tanda-tanda ini. Iya, sebagai peringatan, ajaib, hebat, heran, dan yang mengerikan. Artinya orang yang percaya itu disertai dengan hal-hal Keajaiban itu, keajaiban Tuhan. keheranan itu yang sebenarnya di luar kemampuan pikiran manusia yang kita tidak sadari. Allah yang berkuasa untuk itu, begitu. Dan itu yang harusnya bisa kita tunjukkan Benar. melalui pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita sebagai mahasiswa, mahasiswi, dan juga sebagai pemirsa dimanapun Benar, ya. Anda berada. Karena ada satu kekuatan, satu hal yang begitu dahsyat di dalam diri kita ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih dalam acara ini, tapi kita akan mendengarkan kesaksian ya. Siapa yang akan bersaksi pada saat ini? Saudara Jibrail ya, Talan, silakan. Berdiri. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, dimanapun saudara berada. Saya Jibrail Sufatalan. Saya berasal dari STT Sriwijaya, tingkat 1 semester 2. Di sini saya akan menceritakan tentang bagaimana kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan saya. Ketika saya hidup di luar Tuhan, saya mengalami banyak kesulitan karena Tuhan tidak ikut campur tangan dalam bekerja dalam kehidupan saya. Dan pada saat itu saya mengalami banyak godaan dari keluarga. Dan pada saat itu saya berpikir bahwa saya ini dari lahir sudah orang Kristen. Kenapa
Tuhan itu tidak nyata dalam kehidupan saya. Dan pada saat itu saya mencoba untuk belajar SMA di SMTK Lampung. Saya belajar bagaimana mengenal Tuhan, bagaimana karya Tuhan dalam setiap kehidupan saya. Dan begitu lulus saya lanjut ke STT Sriwijaya. Saya mendapatkan banyak kebenaran yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Saya mendapatkan dorongan dari orang-orang di sekitar saya. Saya bersyukur karena Tuhan tidak ingin lihat saya terpuruk. Karena kebangkitannya menjadi bukti bahwa saya hidup untuk melayaninya. Saudara yang diberkati Tuhan, pada saat itu saya mengalami suatu kebaikan Tuhan. Saya sangat merasakan cinta kasih Tuhan karena Tuhan begitu baik, luar biasa dalam kehidupan saya. Dan saya mengambil tekad untuk terus melayani Tuhan seperti Tuhan memberkati saya. Dan saya berjanji untuk memberitakan amanat agung atau Injil kebenarannya. Saudara, dimanapun saudara berada, kita diajarkan supaya setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita dapat memberitakan karya dan kebenaran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita beri aplaus dulu ya. Terima kasih untuk kesaksiannya. Pemirsa dimanapun Anda berada dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Jangan kemana-mana karena kami segera kembali setelah iklan yang mau lewat berikut ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Siapa aku ini, Tuhan? Dengan apa akan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan?
Siapakah aku ini Tuhan? Sehingga jadi biji matanya Tuhan. Orang yang selalu diperhatikan dan dipedulikan oleh Tuhan. Mata adalah organ tubuh yang begitu penting dan begitu berharga. Dengan apa kita dapat membalas setiap kebaikan Tuhan? Dengan memberitakan kasih-Nya, memberitakan Injil-Nya. Karena Injil adalah kabar baik yang memberikan keselamatan bagi orang yang percaya. Baik, Ibu Pendeta, silahkan dilanjutkan untuk apa yang mau disampaikan kepada pemirsa. Iya, tadi kita sudah membicarakan bagaimana keseimbangan antara feeling, kemudian pikiran, lalu ada action begitu ya Bu ya. Kebetulan saya kan ada membaca dari salah satu artikel ini yang menggambarkan tentang kota Prancis ya. Ditulis oleh seorang pendeta, dia katakan begini. Katanya dari 500.000 orang penduduk Prancis itu ada 10.000 orang tuh bekerja sebagai peramal atau sebagai dukun ya kalau kita katakan begitu ya. Kemudian lalu dilihat dari 50.000 orang penduduk Prancis itu ada sekitar 1.000 orang tuh bekerja sebagai pemilik rumah-rumah hiburan seperti pub gitu ya, atau seperti apa ya, karaokean yang ada rumah-rumah, ya seperti itu ya Bu, diskotik. Lalu dari 5.000 orang penduduk Prancis ini katanya hanya ada sekitar 100 orang yang bekerja sebagai seorang pendeta. Jadi sebenarnya data ini mau mengatakan betapa menyedihkan terhadap situasi dan kondisi dari negara Prancis itu sendiri. Yang kita ketahui sebenarnya notabene mereka itu merupakan awalnya itu adalah orang-orang yang sebelumnya percaya kepada Tuhan ya. Tetapi perkembangan zaman itu sudah menggilas keberimanan mereka sehingga mereka lupa bahwa mereka itu awalnya adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Lalu data itu langsung mengarahkan kepada kita juga untuk sebagai kritikan bagi kita sebagai orang Kristen untuk mempersiapkan diri bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu bukanlah merupakan hal yang hanya sebagai statement lalu kita mengatakan sebagai sebuah pengakuan percaya di dalam ibadah-ibadah setiap hari Minggu yang selalu kita ucapkan dalam pengakuan iman rasuli, tetapi ada tugas penting yang mau dikatakan di situ. Siapa yang paling utama di dalam hidup kamu? Apakah kita mau menunjukkannya seperti data yang didapatkan oleh seorang pendeta dari kota Prancis itu sendiri atau negara Prancis itu sendiri, bahwa mereka lebih mengutamakan kehadiran dari para dukun ataupun peramal, lebih mengutamakan kehadiran dari riong diskotik ataupun ya dunia-dunia malam dan lain sebagainya yang serba gemerlapan. Sementara kedudukan Tuhan itu ada di bawah. Ketika engkau sedang membutuhkan Tuhan, baru engkau mencari Tuhan. Padahal di sini jelas Tuhan mengatakan pada ayat yang ke-20 itu, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, Tuhan turut bekerja. Jadi selama kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan itu sendiri, kita yang sudah diajak ataupun dikatakan sebagai orang yang harus melakukan misi Allah di dalam memberitakan Injil itu, Allah sendiri ikut ambil bagian untuk meneguhkan pekerjaan itu sendiri supaya kita bisa melakukannya sebagaimana Allah bekerja di dalam diri kita oleh Roh Kudus-Nya. Begitu Bu. Amin, amin ya. Iya. Baik, kita menanyakan kepada salah satu audien gitu. Iya, benar para Bu. mahasiswa ya. Oke, Iya. ini kan kita bicara tentang Injil sebagai kekuatan Allah ya. Tentunya Injil kan bicara tentang Yesus yang naik ke surga ya. Dan juga bagi orang-orang yang percaya itu disertai dengan tanda-tanda. Tanda-tanda di sini kan bukan saja berbicara tentang tanda-tanda di sini nih mengusir setan demi namaku, tapi tanda-tanda dalam diri kita itu, dalam diri Anda gitu ya. Kepada salah satu singer kita yang di tengah, siapa namanya? Ada ini ya. Oke. Bagaimana kamu merasakan kasih Kristus atau Injil itu yang memiliki kekuatan ya mengubah kehidupanmu ya, karena otomatis kan kedagingan itu ada, tapi saat sekarang sudah menjadi seorang mahasiswa, sudah semester berapa, bagaimana proses itu terjadi dan kamu semakin merasa hidupmu dipimpin oleh Roh atau oleh Injil? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amal Bahagia Majiana. Saya mahasiswa STT Sriwijaya tingkat 1 semester 2. Sesuai dengan pertanyaan bahwasanya bagaimana atau penyertaan Tuhan atau kuasa Tuhan dalam kehidupan saya sendiri. Secara pribadi, saya begitu banyak saya merasakan kuasa Tuhan. Bahkan sebelum saya masuk ke STT, kehidupan saya begitu rumit bahkan dibilang.
Karena setelah saya lulus SMA, saya berkeinginan sekali untuk masuk ke sekolah teologi. Tetapi hal itu tidak sesuai dengan harapan saya. Seiring dengan berjalan waktu, dari berbagai hambatan, saya merasa kehidupan saya itu gelap rasanya. Karena kenapa semua yang saya inginkan tidak sesuai dengan yang saya harapkan begitu. Dan seakan-akan saya juga merasa bahwasanya Tuhan tidak berkuasa atas kehidupan saya dari segala apapun yang saya cita-citakan. Tetapi di suatu saat Tuhan berkarya bagi saya. Suatu ketika di saat saya bersaat teduh dan merenungkan segala sesuatu yang terjadi, saya berdoa dan meminta pimpinan Roh Kudus Tuhan. Suatu ketika Roh Kudus berkata bahwasanya buka Alkitab. Di saat saya membuka Alkitab, ada sebuah firman Tuhan yang berkata bahwasanya ada banyak rancangan manusia, tetapi hanya rancangan Tuhanlah yang jadi. Dan itu yang paling saya kenang dalam kehidupan saya. Dan kemudian di tahun 2021 kemarin, Tuhan menjawab segala doa dan harapan saya itu. Itulah ya yang membuat saya semangat dan mengubah hidup saya, bahwasanya Tuhan itu bukan tidak ada, tetapi Dia memberikan rencana yang indah bagi kita sehingga semuanya itu akan terjadi tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih. Amin. In this time, inilah waktunya, kata Tuhan buat dirimu ya. Jadi bukan sesuai apa yang engkau mau ya. Itu juga artinya berbicara tentang bagaimana Tuhan, kuasa dan kekuatan Tuhan itu mengubah pola pikir ya, untuk menerima apa yang Tuhan nyatakan. Baik. Nah, kalau tadi ada dari kesaksian dari salah satu teman kita tadi bahwa saya merasa bahwa Tuhan tidak berkuasa gitu ya dalam diri kita gitu ya. Mungkin itu yang sebelum dia percaya Tuhan loh Bu ya, tetapi saat dia sudah dipanggil kan dia sudah merasakan bersyukur, bahkan tadi pesannya beliau adalah kita orang percaya harus memberitakan kasih dan memberitakan Injil itu kepada semua orang begitu kan ya. Oke, yang saya mau tanyakan untuk kita semua adalah teman-teman di sini. Bagaimana kita bergumul dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa-mahasiswi, di mana kita berjuang ya untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi kita masih terus bergulir dengan kehidupan dalam dosa. Tapi hari ini kita bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Injil memiliki satu kekuatan yang luar biasa untuk mengubah kehidupan kita. Ada satu pertanyaan lagi dari salah satu audiens kita. Siapa yang akan bertanya? Edu ya, Edu Jendrato. Baik, silakan. Terima kasih. Pertanyaan saya dalam hal ini, nama saya Edu Jendrato. Saya sekolah di STT Sriwijaya. Saya tingkat 3, semester 6. Pertanyaan saya, pekabaran Injil ini seperti apa yang harus dilakukan oleh gereja? Dan apakah semua jemaat diharuskan bermisi ataupun melakukan amanah agung, yaitu menjangkau penginjilan sampai seluruh dunia? Terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita menjawab pertanyaan yang baru saja ditanyakan oleh salah satu audien kita, kita akan menyaksikan iklan-iklan yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, kami segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Baik, pemirsa terkasih, kita akan mendengarkan jawaban pertanyaan sekaligus kesimpulan. Silakan Bu Nesi. Terima kasih untuk Ibu Sylvie ya. Kebetulan memang pertanyaan itu langsung mengarahkan kita untuk bisa langsung mendapatkan satu kepastian terhadap keseluruhan dari tema yang kita bicarakan pada saat ini. Kalau mau berbicara tentang bagaimana cara kita memberitakan Injil, banyak cara atau metode yang bisa kita lakukan.
Dan kita diingatkan kembali bahwa kita memiliki tritugas gereja, yaitu apostolat, pastorat, dan juga diakonat. Apostolat itu merupakan tugas yang paling penting di dalam pemberitaan Injil itu sendiri. Bahkan misi dan panggilan memberitakan Injil adalah nafas gereja. Maka siapapun kita, kalau kita menyatakan diri kita sebagai seorang gereja yang bukan berbicara hanya sebatas lembaga, tetapi gereja yang hidup, adalah gereja yang melaksanakan tugas panggilannya sebagai pemberita Injil. Lalu bagaimana cara saya menyampaikan pemberitaan Injil? Banyak yang bisa kita lakukan melalui perkataan yang harus kita kontrol bagaimana Tuhan inginkan, dengan selalu menyampaikan kata-kata yang penuh dengan kasih, kelemah lembutan, dan kesabaran dan sebagainya, melalui pikiran kita yang selalu dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang selalu membuahkan hal-hal yang baik, dan juga melalui tindakan kita yang selalu berbelas kasihan kepada siapapun. Ingat seperti apa yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab Galatia ya, 9 buah roh itu. 9 buah roh itu merupakan naungan yang paling kuat ataupun paling kokoh di dalam melakukan tugas pemberitaan Injil yang paling nyata oleh siapapun kita yang percaya kepada Kristus. Amin. Baik, pemirsa dimanapun berada, sudah di penghujung acara kita pada hari ini, di mana kita membicarakan tentang Yesus naik ke surga, orang percaya beritakan Injil. Beritakan Injil tidak hanya melalui mulut, tapi sesungguhnya juga pikiran kita, perasaan kita, dan juga tindakan kita hari lepas hari. Melalui kehidupan kita, orang menyaksikan, orang melihat Yesus Kristus. Kita akan bersatu dalam doa. Silahkan Ibu Pendeta Nancy. Mari kita bersatu di dalam doa. Bersyukur ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami boleh mendapatkan kesaksian yang sungguh mulia dan agung dari para murid terhadap peristiwa yang paling penting di dalam kehidupan kekristenan kami, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Lalu kami pun diberikan suatu amanat penting di dalam kehidupan kami selama kami ada di dunia ini, yaitu memberitakan Injil. Siapapun kami Allah Bapa yang maha baik, kami adalah orang-orang yang sudah Engkau tentukan, Engkau panggil dan Engkau pilih untuk melakukan misi Allah di dunia ini. Dan apapun yang bisa kami lakukan di dalam karya, perbuatan, dan perkataan kami, ini adalah tugas kami. Maka berkatilah kami, lindungilah kami, sertai kami Allah Tuhan Yesus, dan tetaplah Engkau yang menjadi pemandu di dalam setiap kehidupan kami di dalam tugas pemberitaan Injil itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay